Perkenalkan, nama saya Najmi Naila Renanta dengan NIM 106012300072, kelas DE47A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dari tugas 3, yaitu analisis objek menggunakan teori estetika Edmund Burke-Feldman. Oke, langsung saja. Yang pertama, estetika barat. Saya akan menganalisis karya dengan judul karya Undine Rising from the Waters dengan pembuatnya yaitu oleh Claude Clay Brandeu Ives dengan tahun pembuatannya dari tahun 1880 sampai 1882. Media yang digunakan yaitu menggunakan karya seni pahat yang terbuat dari marmer. Tingginya sekitar 163 cm dengan lebar 61 cm dengan kedalaman 54 cm. Analisis teori dari Edmund Burke-Feldman dibagi menjadi 4 analisis. Yang pertama, deskripsi. Patung wanita yang berdiri tegak ini dengan tangan yang diangkat ke atas kepala, terlihat detail di pahatan kain dan tekstur kulit yang halus. Patung terbuat dari marmer berwarna putih. Yang kedua, analisis formal. Bentuk patung memperlihatkan kelenturan dan keagungan tubuh manusia. Garis lengkung dominan menciptakan kesan lembut dan alami. Tekstur marmer dipoles halus sehingga tampak seperti kulit manusia. Yang ketiga, interpretasi. Patung menggambarkan figur mitologi Undine, roh air. Gerak tubuh yang seolah bangkit dari air melambangkan kemurnian, kesucian, dan keanggunan alam. Dan yang terakhir, yang keempat, penilaian. Karya ini memiliki keindahan klasik yang kuat, memperlihatkan keterampilan teknis luar biasa. Pesan tentang keanggunan alam dan keabadian manusia tersampaikan secara visual. Oke, next, yang kedua, estetika dari timur. Saya akan menganalisis dengan judul karya The Great Wave of Kanagawa dengan pembuat Katsushika Hokusai. Tahun pembuatannya yaitu tahun 1831. Analisis teorinya, yang pertama, deskripsi. Cetakan menampilkan ombak yang menggulung seolah hendak menelan perahu-perahu kecil di bawahnya. Gunung Fuji tampak kecil di latar belakang. Yang kedua, analisis formal. Garis-garis tegas dan melengkung menggambarkan gerakan dinamis ombak. Kontras antara warna biru ombak dengan latar tenang menambah dramatis. Komposisi asimetris khas timur menciptakan keseimbangan visual yang dinamis. Yang ketiga, interpretasi. Karya ini mencerminkan kekuatan alam yang dahsyat dan ketidakberdayaan manusia di hadapannya. Gunung Fuji yang kecil melambangkan keteguhan dan ketenangan di tengah kekacauan. Dan yang terakhir, penilaian. Cetakan ini menunjukkan keindahan dan kekuatan alam melalui kesederhanaan dan kecermatan komposisi. Pesannya bersifat universal dan tetap relevan hingga kini. Next, estetika Nusantara. Judul karya yang saya analisis yaitu Terakota Arni dengan pembuat yaitu oleh pengrajin dinasti Qin pada masanya dengan tahun pembuat 209 semi Masehi sampai 210 semi Masehi. Analisis teori yang pertama, deskripsi. Ribuan patung prajurit dan kuda dari tanah liat ini ditempatkan dalam makam Kaisar Qin Shi Huang. Analisis formalnya, bentuk realistis dengan detail unik tiap patung. Komposisi barisan menciptakan kesan kekuatan dan ketertiban. Yang ketiga, interpretasi. Melambangkan kekuasaan Kaisar Qin dan kepercayaan pada kehidupan setelah mati. Tiap patung menunjukkan individualis prajurit. Dan yang terakhir, penilaian. Karya ini mengagumkan secara estetika dan histori, memadukan teknik tinggi dengan pesan budaya yang sangat kuat. Next, yang terakhir, estetika Indonesia. Judul karya Patung Dayak Kenyah dengan pembuatnya yaitu oleh pengrajin suku Dayak Kenyah, Kalimantan Timur. Tahun pembuatnya tidak diketahui karena tradisi turun-temurun. Analisis teorinya, deskripsi. Patung kayu berbentuk figur manusia ini atau makhluk mitologi diletakkan di depan atau sekitar rumah adat di Kalimantan Timur. Analisis formalnya, bentuk sederhana namun ekspresif, garisan ukiran tegas, pola ornamen khas Dayak, tekstur kayu tampak alami. Interpretasi melambangkan
perlindungan bagi penghuni rumah, serta penghormatan terhadap roh oleh leluhur alam. Penilaiannya, karya ini memiliki keindahan etnis yang kuat, mencerminkan hubungan harmonis antara manusia, budaya, dan alam. Segitu saja hasil analisis dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.